warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal matematika dasar SIMAK UI 2020 nomor 6 sampai nomor 10. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 6. Diketahui pada segitiga ABC, AB sama dengan BC sama dengan 25 dan AC sama dengan 30 seperti tampak pada gambar. Jika lingkaran dengan diameter BC memotong AB pada X dan AC pada Y, maka panjang XY adalah... Perhatikan, segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, yaitu AB sama dengan BC sama dengan 25 dan AC sama dengan 30. Titik X adalah titik potong lingkaran dengan sisi AB. Dan titik Y adalah titik potong lingkaran dengan sisi AC. Yang akan kita cari adalah panjang XY. Sehingga kita tarik garis dari X ke Y. Selanjutnya, tarik garis dari titik B ke titik Y. Kalau kita perhatikan bahwa sudut BYC menghadap ke diameter lingkaran. Diameter lingkaran di sini adalah BC. Karena sudut BYC menghadap ke diameter lingkaran, artinya sudut BYC adalah 90 derajat. Sehingga BY akan tegak lurus dengan AC. Karena segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, maka jika BY tegak lurus dengan AC, pasti titik Y berada tepat di tengah AC, sehingga kita peroleh panjang AY akan sama dengan panjang YC, yaitu 15. Kemudian perhatikan segi 4 BCYX. Segi 4 BCYX adalah segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik-titik sudutnya berada pada lingkaran. Pada segi 4 tali busur, jumlah sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga jika kita misalkan besar sudut C adalah theta, maka besar sudut X adalah 180 min theta. Kemudian perhatikan segitiga BAC. Karena BAC adalah segitiga sama kaki, maka jika sudut C besarnya adalah theta, maka sudut A besarnya juga adalah theta karena kakinya sama. Tadi kita sudah peroleh bahwa besar sudut X pada segi 4 BXYC adalah 180 min theta, yaitu sudut BXY besarnya 180 min theta. Maka sudut AXY sama dengan theta karena mereka saling berpelurus. Perhatikan segitiga AXY. Karena sudut A sama dengan sudut X sama dengan theta, maka kita bisa simpulkan panjang AY akan sama dengan panjang XY, yaitu 15. Soal nomor 7, diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika X1 tambah X2 sama dengan 5 dan X1 dikali X2 sama dengan 6, persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya
X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat X1 dan hasil kali akarnya X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat X1 adalah, di soal dikatakan X1 ditambah X2 sama dengan 5, X1 kali X2 sama dengan 6. Artinya akar-akarnya adalah bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 5 dan kalau dikali hasilnya 6. Maka kita bisa katakan akarnya 2 dan 3. Tetapi karena X1 lebih kecil dari X2, maka X1-nya adalah 2 dan X2 adalah 3. Kemudian kita disuruh membuat persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya adalah X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat X1. Maka kalau kita substitusi nilai X1 dan X2-nya, kita peroleh 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 17. Kemudian untuk hasil kali akarnya, yaitu X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat X1. Kalau kita substitusikan nilai X1 dan X2 tadi, kita peroleh 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Sedangkan kita tahu untuk membentuk persamaan kuadrat yang akarnya alfa dan beta, rumusnya adalah X kuadrat min penjumlahan akarnya dikali X ditambah perkalian akarnya sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang memenuhi adalah X kuadrat min 17X ditambah 72 sama dengan 0. Soal nomor 8. Jika FOG 1 sama dengan 1 dan FOG X sama dengan X kuadrat plus FGX min 2 dengan GX sama dengan 2X untuk X lebih dari 1, maka FG4 sama dengan, pertama perhatikan bentuk GX sama dengan 2X dan FOG 1 sama dengan 1. FOG 1 sama dengan 1 bisa kita ubah penulisannya menjadi FG1 sama dengan 1. Sedangkan G1 adalah, tadi kita punya GX sama dengan 2X. Berarti kalau G1 sama dengan 2 kali 1. Sehingga G1-nya 2. Maka FG1 sama dengan 1 bisa ditulis dengan F2 sama dengan 1. Perhatikan bentuk FOGX sama dengan X kuadrat plus FGX min 2. FOGX bisa kita tuliskan menjadi FGX. Kemudian karena tadi kita sudah punya bahwa GX sama dengan 2X, maka bentuk tersebut menjadi F2X sama dengan X kuadrat plus F2X min 2. Jika X sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan tersebut, diperoleh F4 sama dengan 4 plus F2. Sedangkan tadi kita punya F2-nya adalah 1. Sehingga bentuknya menjadi 4 tambah 1. Sehingga F4 sama dengan 5. Kemudian kalau kita substitusikan X sama dengan 3, kita peroleh F6 sama dengan 9 ditambah F4. Sedangkan F4 tadi kita sudah dapatkan yaitu 5. Maka F6 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Kemudian kalau kita substitusikan X sama dengan 4, kita peroleh F8 sama dengan 16 ditambah F6. F6 tadi kita sudah dapat yaitu F6 sama dengan 14. Maka F8 sama dengan 16 tambah 14 yaitu 30. Karena yang ditanyakan di soal adalah
G4, sedangkan G4 itu adalah, ingat, Gx sama dengan 2X. Sehingga G4 sama dengan 2 kali 4 yaitu 8. Maka FG4 sama saja dengan F8. Kita peroleh tadi F8-nya adalah 30. Jadi jawabannya FG4 sama dengan 30. Soal nomor 9. Jika matriks A yang isinya 2X min 1, 0 min 1, X plus 1, P inverse yang isinya 1, 0 min 1, 1, dan matriks D yang isinya 2 min X, 0, 0, 2X, dengan D sama dengan P inverse AP. Dan determinan D sama dengan 2. Maka nilai determinan min A adalah, perhatikan bentuk D sama dengan P inverse AP. Maka determinan D akan sama dengan determinan P inverse AP. Dengan menggunakan sifat determinan yaitu sifat nomor 1, maka ruas kanan yaitu det P inverse AP bisa ditulis dengan det P inverse dikali determinan A dikali determinan P. Dengan menggunakan sifat nomor 3, determinan P inverse bisa ditulis menjadi 1 per determinan P. Maka kita peroleh determinan A sama dengan 2. Karena yang ditanyakan adalah determinan min A, dengan menggunakan sifat nomor 2, min 1-nya bisa keluar. Tetapi kita pangkatkan 2. Karena di sini matriksnya ordonya 2 kali 2. Sehingga determinan min A sama dengan min 1 kuadrat kali det A. Sama dengan determinan A sama dengan 2. Soal nomor 10. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 dan X1 kali X2 sama dengan 3. Memenuhi akar pangkat A dari A pangkat X kuadrat sama dengan 1 per A dikali akar pangkat A dari A pangkat 4X untuk A lebih dari 0. Maka nilai A plus X1 min X2 adalah, perhatikan bentuk persamaan eksponen pada soal. Untuk yang ruas kiri, kita bisa ubah bentuknya menjadi A pangkat X kuadrat per A. Sama dengan untuk yang sebelah kanan, bentuknya menjadi 1 per A pangkat 1 dikali A pangkat 4X per A. Atau 1 per A pangkat A plus 4X per A. Dengan menggunakan sifat eksponen, pangkatnya kita bawa ke atas sehingga bentuknya menjadi A pangkat min A plus 4X per A. Karena kedua ruas sudah sama-sama bentuknya yaitu A pangkat, maka kita tinggal samakan pangkatnya yaitu X kuadrat per A sama dengan min A plus 4X per A. Kemudian yang di ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, maka kita peroleh X kuadrat plus 4X plus A sama dengan 0. Dan ternyata ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang akarnya kita kasih nama X1 dan X2. X1 kali X2 sama dengan A per 1. Yaitu dari rumus perkalian akar. Sehingga kita peroleh X1 kali X2-nya adalah A. Sedangkan petunjuk dari soal X1 kali X2 adalah 3. Sehingga kita peroleh
A sama dengan 3. Kemudian bentuk yang tadi x kuadrat plus 4x plus A sama dengan 0. A-nya kita substitusikan 3 sehingga diperoleh x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, bentuknya menjadi x plus 1 dikali x plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh akarnya min 1 dan min 3. Petunjuk pada soal x1 kurang dari x2. Artinya yang menjadi x1 adalah min 3 dan yang menjadi x2 adalah min 1. Kita sudah punya A sama dengan 3, x2 sama dengan min 1 dan x1 sama dengan min 3. Maka yang ditanyakan di soal adalah A plus x1 min x2. Sehingga kita peroleh 3 ditambah min 3 dikurang min 1. Hasilnya adalah 1. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tungguin terus update dari Winismed karena masih ada video pembahasan SIMAK UI berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.